Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah grafika ya guys ya. Tidak unboxing tapi langsung tes karena saya dapatkan unit saja. Ya, ini untuk grafika dari Zotac Partner GTX 750 Ti 2 GB GDDR5. Unitnya seperti ini. Ini sudah beberapa kali saya dapatkan unit ini, dan unit ini kondisinya benar-benar kinyis-kinyis ya guys, masih kinclong seperti itu guys. Untuk kipasnya berwarna orange bening ya, bening, masih bersih banget. Kemudian perputaran juga masih mulus banget. Kemudian di bagian belakangnya baut-bautnya masih kinyis-kinyis kinclong. Untuk heatsinknya juga super bersih banget guys, seperti itu, tanpa karat ya. Dan untuk bisa ekspresnya di sini teman-teman bisa lihat, kalau tidak salah 750T ini sudah 16 kali ya guys ya. Untuk versinya sendiri sudah 3.0. Kemudian untuk displaynya mantap, ini dibekali 3 display, satu buah HDMI, satu buah DisplayPort, dan satu buah DVI port ya, mulus kinclong guys. Kemudian di bagian atas di sini ada komponen-komponennya terlihat, solid kapasitor dan lain-lain, tanpa ada logo apapun di sini dan tidak memerlukan pin power tambahan ya. Mantap guys. Oke, di plat fibernya di sini super bersih juga untuk kondisi plat fibernya. Serinya Zotac GTX 750 Ti 2 GB 128 bit GDDR5. Untuk segel dari AC alam rayanya masih utuh. Untuk AC alam raya itu memang menaruh segelnya di situ, dan alhamdulillah kondisi dari unit ini belum pernah dibongkar-bongkar, masih ada segelnya juga. Kita akan langsung tes dan benchmark untuk unit ini. Kita akan lihat bagaimana performanya guys. Oke teman-teman, jadi di sini saya menggunakan PSU Koger CMX 700 buat 80 plus bronze tanpa pin port tambahan dan menggunakan port di bagian HDMI-nya. Kita nyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mulus kan muternya, kipasnya jos. Kinyis-kinyis ya. Kita lihat display sudah tampil. Saya paskan dulu tripodnya. Oke, saat tes ini per tanggal 19 Februari jam 5.22 pagi ya guys, hampir setengah 6. Ini tes kedua. Tes pertama tadi sudah berjalan dengan mulus, suhu adem di 31 derajat Celcius untuk startingnya ya, dan suhu tertinggi di 53 derajat Celcius. Nah ini kita lanjut untuk tes kedua. Paskan dulu tripodnya. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Oh, MSI Afterburner sudah terdetek ya. Kita buka GPUZ dan 3D Mark seperti biasa guys. GPUZ dan juga 3D Mark. Tadi saya sudah tes menggunakan Firestrike, lancar, suhu adem. Saat ini suhu terendah di 31 derajat Celcius ya, teman-teman bisa lihat di layar 31 derajat Celcius. Wah, tidak fokus ternyata. Kita akan search di websitenya dulu, lookup dulu ya. Ini tadi sebenarnya sudah buka, tapi ini kita loading lagi biar lebih valid
Ya, terlihat di layar Zotac 750 Ti, gambarnya seperti itu guys. Teman-teman bisa lihat di layar ya. GM107 Zotac partner ya. Berjalan di 16 kali saat ini di 1.1. Dia bisa support 3.0 untuk PCI Express versinya. Render tekstur mappingnya di 16/40, shadernya 640 unified, mantap ya. Untuk shadernya ini di atas RX 550. Kemudian untuk memory type DDR5 Samsung 2 GB, BIOSnya 128 bit. Untuk drivernya sudah DCH versi 456.71 WHGL di Windows 10 64 bit. Kemudian untuk GPU clocknya kita cross check di sini 1033 MHz, memori 1350 dan bus clocknya ada di 111 MHz ya. Kemudian untuk TDP ini yang perlu kita tahu, TDP adalah 60 watt guys. TDP dari graphic card ini adalah 60 watt ya. Walaupun tanpa pin power tambahan dia tapi powerful guys. Oke, bentuknya sama seperti ini dan kita akan jalankan benchmark guys. Tadi sebenarnya sudah saya tes menggunakan Firestrike, berjalan dengan lancar. Dan kita akan jalankan menggunakan Firestrike lagi aja kali ya. Ini aja deh, kita jalankan pakai nitrate aja karena tadi sudah kita Firestrike. Kita jalankan sekarang menggunakan nitrate sesuai spesifikasi ya. Oke, kita collecting sistem info dulu. Di sini untuk benchmarknya berjalan 3 kali ya. Grafik tes 1, grafik tes 2 dan CPU tes ya. Kita akan lihat guys. Nitrate grafik tes 1. Loading dulu. Mantap. 39 derajat Celcius naik ke 40. 41 stabil di 80 fps ya, mantap ya, 85 fps. Kemudian temperatur di 43 derajat, mulus pastinya guys. Dan suara kipasnya super senyap. Untuk clocknya tembus 2700 MHz ini untuk Zotac ya. 99% load di 46 derajat Celcius, fps di atas 70 fps ya. Posisi saat ini 79, 78 fps. Mulus, lancar jaya. Suhu 48 derajat Celcius naik ke 49 derajat Celcius, fps masih stay di atas 70 fps. Sudah 3500 frame, mantap nih, framenya banyak guys. Tembus 3000 lebih, tembus 4000 frame, mantul. Di 51 derajat Celcius, suhu tertinggi saat ini di 52 derajat Celcius, mantap. Seperti tes pertama guys, pakai Firestrike di angka 52 derajat Celcius. Lanjut ke grafik tes 2 ya. Nitrate grafik tes 2. Oke, di sini kita akan pantau di layar suhu di 51 derajat Celcius, melanjutkan yang tadi. FPS di 90-an ya, 90 fps. Oke, suhu di 52 derajat Celcius, 53 derajat Celcius, 2000 frame di 140 fps, mantap jiwa. FPS tertinggi masih di 279 fps, average 98 fps. Posisi saat ini di 108, 115, 120 fps ya. Suhu 54 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi, naik ke 55 derajat Celcius. Oke, mantap. 5000 frame guys, jos. Average di 96 fps ya, suhu tertinggi 56 derajat Celcius, jadi sangat-sangat adem guys. Nah, ini yang terakhir ini tes untuk CPU ya, prosesornya ini yang digunakan untuk render. Ini kurang lebih 1 menit 15 detik. Dan ya, kita pantau saja guys, karena supaya hasilnya valid kita harus lewati semua tahapannya. Untuk prosesor di sini di Intel Core i5 4690K, dia di load di 90% dengan clock di 3,7 GHz, temperatur di 50-an derajat Celcius, TDP di 50-an juga.
sedangkan GPU sudah idle di kisaran 8%, temperatur VGA udah turun di 44 derajat Celcius. Mantap, RPM kipas di 35% ya. Dari tes pertama tadi saya pantau untuk kipas idle di 33%, tapi saat full load hanya di 34-35%, jadi ada gap 2% aja. Kipas jadi tidak bekerja sangat berat, itu menandakan bahwa graphic cardnya itu cukup bisa menghandle render dan tekstur mappingnya sehingga bisa adem guys untuk TDP nya juga. 15 detik lagi. GPU load di 50-an, 50%. Suhu sudah turun di 40 derajat Celcius. Oke. Untuk CPU tes sudah berakhir. Maksimal di 20 fps, average 6 fps. Ya, kita akan lihat untuk hasil dari night rate ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Just sudah tampil di layar guys. Untuk graphic score di 17.900, CPU score 5.300. Kemudian untuk night rate score-nya di 13.200. Untuk GeForce 750 Ti ya, average di 13.652. Kemudian untuk GPU Z, kita lihat sensornya guys. Sensor dari GPU Z di sini untuk GPU clock-nya di 1100-an, memory clock 1350, temperatur tertinggi di 56 derajat guys, nggak masuk 60, jadi super adem ya. Fan speed 37% maksimal, average 34%, dan saat ini 33%, ada gap kurang lebih 4% aja untuk menjalankan full load. Kemudian untuk TDP di 35 watt maksimal, average 9,8 watt, dan saat idle hanya butuh 0,8 watt atau kita anggap 1 watt aja ya guys ya untuk menjalankan graphic card ini. Super hemat daya tapi performanya cespleng ya. Oke, untuk tesnya kurang lebih seperti ini guys. Kita akan lanjut tes graphic card yang lainnya. Jangan lupa teman-teman tinggalkan subscribe ya untuk bantu channel ini bisa tes graphic card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.